Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putirianto dengan NIM 053. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan dan juga membahas nih terkait kisah salah satu pemimpin dari daulah terbesar di sejarah Islam yaitu Daulah Turki Utsmani yang juga dikenal sebagai seorang penakluk yaitu Sultan Muhammad II atau yang sering kita ketahui namanya yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Selamat menonton. Nah, untuk materi yang akan kita bahas itu yang pertama ada terkait biografi dari Sultan Muhammad II, lalu kedua yaitu motivasi dan latar belakang menaklukkan, lalu yang ketiga itu ada strategi militer dan juga persiapan sultan, lalu yang keempat itu ada kemenangan dan dampak pasca penaklukan, lalu yang terakhir itu ada akhir hayat sang penakluk. Nah, yang pertama yaitu terkait biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terakhir dengan nama Muhammad II, atau dalam bahasa Turki itu Mehmet I Sani. Di ibu kota Utsmaniyah 29 Maret 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan juga Humayun. Beliau merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great Salahuddin of Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih ini yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran beliau ini berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Lalu selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II ini juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan juga Abi Al-Khairat. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih ini mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II ini sangat memperhatikan pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan juga tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad Ibnu Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang paham sekali dengan Al-Quran. Tak heran, sejak kecil Muhammad Al-Fatih ini sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak, dan juga strategi perang. Al-Fatih sudah disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama sehingga pemikirannya ini tetap berada di jalan yang benar. Nah, sekarang kita masuk nih ke motivasi dan juga latar belakang penaklukan kota Konstantinopel. Nah, kekuasaan Daulah Utsmani ini ya sedemikian luas di Asia Kecil dan Eropa Timur ini tidak dapat kokoh sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Oleh sebab itu, menaklukkan Konstantinopel suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar. Karena urusan hidup matinya Daulah Turki Utsmani ini terletak pada keberhasilan mereka menaklukkan Konstantinopel. Oleh sebab itu, semangat untuk menaklukkan Konstantinopel ini dikobarkan terus secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena mereka sendiri pun teringat akan takbir yang diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika cahaya memancar dari linggisnya ketika terkena batu sewaktu menggali parit dalam perang Handap. Hal itu menjadi satu keyakinan yang kuat bagi mereka bahwa Konstantinopel ini pada suatu ketika kelak pasti akan dapat ditaklukkan. Konstantinopel bukan saja menyangkut urusan negara, tapi juga menyangkut jihad yang kelak akan mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun rela mati untuk perang tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke strategi dan juga persiapan Sultan untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Nah, taktik yang dilakukan oleh Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel berbeda dengan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya. Jauh hari sebelum melakukan penaklukan, Sultan Muhammad II ini terlebih dahulu membangun sebuah benteng yang tinggi yang diberi nama Runli Hisar. Benteng ini berada di seberang Selat Bosporus dekat Konstantinopel. Kaisar Yunani mengirimkan utusan untuk menyampaikan protes kepada Sultan Muhammad II. Tetapi Sultan Muhammad II ini malah mengancam Kaisar dengan hukuman mati, sehingga Kaisar Yunani pun tidak berhasil menghentikan pembangunan benteng tersebut.
Nah, apa sih fungsinya? Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Persiapan teknis pun dilakukan dengan sangat teliti, mulai dari analisis mendalam terhadap titik lemah parit pertahanan lawan hingga taktik luar biasa memindahkan kapal-kapal perang melalui jalur darat guna menghindari ranjau dan rantai di Selat Bosporus. Taktik pemindahan kapal ini tidak hanya menjadi solusi militer yang efektif, tetapi juga memberikan efek teror mental yang besar bagi penduduk Konstantinopel. Karena setelah siang hari, penduduk Konstantinopel ini dapat melihat musuh dari atas bentengnya bahwa ranjau mereka dapat dilewati tentara Islam. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke kemenangan dan dampak pasca penaklukan. Puncak serangan ini terjadi pada subuh hari tanggal 29 Mei 1453 Masehi, di mana gempuran meriam berhasil menjebol dinding pertahanan kota, menewaskan kaisar, dan juga mengakhiri kekuasaan Bizantium. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis ini dan juga mendebarkan tersebut. Sehingga Sultan Muhammad II ini berharap mendapat gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Adapun yang menjadi faktor keberhasilan Sultan Muhammad II menaklukkan Konstantinopel ini ditentukan oleh perencanaan yang matang, strategis yang jitu, penuh perhitungan dan juga tidak kalah pentingnya karena beliau ini membangun benteng pertahanan di dekatnya sebagai tempat penyimpanan perbekalan dan juga persenjataan. Nah, dengan cara itu tidak akan terjadi kelangkaan peralatan dan juga perbekalan. Lalu secara eksternal pun Kaisar Romawi tidak dapat dukungan lagi dari raja-raja Eropa dan paus yang berkedudukan di Roma dalam melawan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sehingga faktor ini pun menjadi kunci keberhasilan Sultan Muhammad II melawan Kaisar. Lalu pasca perang tersebut pun beliau ini segera memindahkan ibu kota Daulah Utsmani ke Konstantinopel yang kemudian dikenal sebagai Istanbul. Jika selama ini perhatian hanya tertuju pada bidang keamanan dan ekspansi wilayah saja, maka pada masa Muhammad II ini mulai ada perhatian nih pada bidang yang lain, yaitu gereja Hagia Sophia dimodifikasi dan disulap menjadi masjid. Lalu sebuah masjid yang baru pun dibangun juga, namanya yaitu Masjid Jami Muhammad Al-Fatih atas bantuan seorang arsitektur Yunani yang bernama Christodoulos. Beliau juga membangun sekolah-sekolah, pemandian, dapur umum, rumah sakit, dan juga panti-panti sosial. Selain itu, beliau pun juga membangun sebuah masjid di dekat makam Abu Ayyub Al-Ansari yang tewas dalam penyerangan pertama ke Konstantinopel pada tahun 678 Masehi. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu terkait akhir hayat sang penakluk. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada usia 51 tahun pada tanggal 3 Mei 1481 Masehi atau Rabiul Awal 887 Hijriah. Di tengah pasukannya yang sedang melakukan perjalanan jihad menuju Asia Kecil. Meskipun dalam kondisi sakit parah, kecintaan beliau terhadap jihad membuatnya tetap berangkat hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir di kawasan Askadar setelah upaya pengobatan tidak lagi membuahkan hasil. Kepergian sang sultan ini membawa duka mendalam bagi tentara Utsmani hingga terpaksa menghentikan ekspansi di Italia. Namun, beliau meninggalkan wasiat penting kepada penerusnya, Sultan Bayezid II, untuk senantiasa menjaga keadilan, dekat dengan ulama, dan tetap teguh menjaga agama dalam memimpin kerajaan. Baik, sekian materi terkait kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.